ikut untuk manjat cengkeh, manjat pala gitu. Jadi saya pernah masa kecil itu berada di ujung pohon pala. Pengungsi Maluku beban pemerintah gitu ya, beban negara bukan beban pemerintah, beban negara. Jadi yang saya sebutkan yang di video viral itu 37%. Bayangkan kalau data yang dari Dirjen Tanggap itu di komisi menyampaikan 12 juta ton. 12 juta ton itu dirupiahkan itu 146,8 triliun rupiah. Itu tuh gimana ya, kayak orang Ambon bilang kapitang sunai gitu. Hai, ketemu lagi tentunya di podcast Amex kali ini. Dan tamu saya seorang perempuan kuat, the power of woman seperti itu. Saya ada di Rumah Aspirasi Salut. Saya salut terhadap perempuan yang satu ini yang tadi saya bilang selain kuat, berani memperjuangkan aspirasi masyarakat Maluku di gedung parlemen yang ada di Jakarta. Ada Sadia Uluputi, Sarjana Teknik. Ceng-ceng. Apa kabar Ibu? Iya, baik, alhamdulillah. Sehat Bu ya? Ya, sehat, alhamdulillah. Luar biasa, hari ini kita ada di Rumah Aspirasi Ibu. Ini akhirnya kita jadi tahu ternyata di Rumah Aspirasi ini ada tempat ngaji, hafalan Al-Quran gitu ya Bu ya? Iya, banyak iya. Ya, lantai 2 tempat rapat dan sebagainya. Ada di lantai 2 itu sebenarnya untuk ada rencana buat satu tempat kursus belum internasional gitu. Waduh, luar biasa. Beberapa bahasa. Ini semakin kesini yang saya bilang tadi, perjuangannya udah mulai kelihatan nih di semua bidang kayaknya. Bu Sadia ngomong dong ke kita di sini, ke viewers kita yang lagi nonton, dikit aja. Semua orang pengen tahu dong, Sadia Uluputi itu lahir di mana, besar di mana, sekolah di mana. Dikit aja, spill Bu. Aduh, ini menggali lebih dalam ya. Lebih dalam. Iya, saya Sadia Uluputi ST, anggota DPR RI ya. Lahir di Negeri 5, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah, dari pasangan Bapak Haji Muhammad Hussein Uluputi, Ibu Haji Marjani Uluputi, petani, dan juga di petani pala cengkeh. Ya, petani pala cengkeh. Tapi di masa kecil saya itu saya melihat sosok bapak saya itu bukan saja petani pala cengkeh, tetapi juga pengusaha di bidang perikanan. Ya, punya jaring bobong di tahun 70-an waktu itu. Jadi memang masa kecilnya itu kalau nggak ke hutan, main di tepi pantai pesisir. Sekolah di SD Negeri 2 Negeri 5. Kemudian juga SMP-nya di Ureng. Jalan kaki setiap pagi 3 km ke sekolah. Bangun pagi-pagi sekali, siap-siap untuk ke sekolah. Ya, lumayan ya, dalam jangka jarak yang cukup jauh kita dididik untuk harus jalan kaki dulu ke sekolah di Ureng Negeri 5, dan Ureng itu sekitar 3 kilo ya. 3 kilo lah ya. Kemudian SMA-nya di SMA Negeri Hila Kaitetu. Kuliahnya Fakultas Teknik Unpati. Sistem Perkapalan. Unpati. Iya, Unpati. Ini saya jadi mikir-mikir nih Bu. Sekolahnya SD, SMP, SMA terbiasa dengan alam, laut, terus juga ikan dan sebagainya. Tapi kuliah bukan perikanan, tapi kuliahnya di teknik perkapalan. Jangan-jangan ini karena bapaknya seorang petani, terus dekat laut, jadi mungkin anaknya mau bikin kapal Bu. Enggak juga ya. Cita-cita saya itu dulu jadi seorang guru. Aduh, mulia Bu ya. Oleh bapak itu minta saya jadi wartawan. Iya. Untung gak jadi wartawan Bu. Waktu saya tanya, kenapa sih Pak saya harus jadi wartawan? Biar katanya setiap hari Papa bisa nonton. Iya, atau biasa dipanggil kan. Bisa nonton setiap hari lagi meliput gitu. Masya Allah, sudah meninggal Bapak. Kalau hari ini hidup mungkin bisa melihat anaknya jadi politisi begitu. Luar biasa. Justru dulu ya? Bapak itu melarang saya jadi politisi. Kenapa Karena Bu? beliau
dulu itu aktivis Masyumi, adiknya pernah jadi anggota DPR P3 dan pernah cerita waktu di masa kecilnya dulu itu ada satu kejadian yang sangat yang membekas di hatinya ya, yang beliau kemudian mewanti-wanti supaya kelak ada anak-anaknya nanti tidak jadi politisi gitu. Jadi waktu tahu saya kemudian di awal-awal beliau masih hidup itu, kita aktivis Partai Keadilan itu beliau malah bertanya-tanya, loh nak, dulu itu papa kan minta supaya jangan jadi politisi gitu. Jadi waktu di akhir hayatnya itu tuh mama sempat bilang, iya minta restu dari papa untuk bisa tetap aktif di politisi karena memang di masa Partai Keadilan itu lahir, dia bersamaan kan dengan waktu itu ada masa reformasi ya, dan kami itu, saya termasuk bagian yang ikut serta bagian dari mungkin aktor yang demo-demo yang menentang di masa Soeharto waktu itu ya, kita demo ke jalan dan foto-foto. Saya suka biasa kalau cerita ini, kemarin tuh ada kejadian kayak begini mah, kita demo di jalan gitu. Kata mama, wah ini berbahaya sekali nak. Karena mama pernah merasakannya dulu ya. Papa ya. Jadi Ibu Sadia itu menjadi politisi sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Dari keluarga, lingkungan keluarga, Om ada yang terjun di politik, di dunia politik, ya, pernah jadi anggota DPR, terus juga akhirnya Ibu juga ada di pergerakan mahasiswa pada saat itu menjadi aktivis. Kan nggak jauh-jauh nih sebenarnya kalau kita ngomongin politisi dengan aktivis dengan politisi, nggak jauh-jauh sebenarnya, iya kan? Iya. Akhirnya Ibu kuliah di teknik perkapalan. Kenapa Ibu Sadia milih? Ceritanya dulu waktu di SMA saya kan suka sekali tuh pelajaran IPA ya, fisika. Nah di SMP itu waktu ujian akhir tuh nilai saya itu nilai 9,75. Lumayan tinggi ya? Iya. Hampir 100 loh Bu. Iya, hanya salah 1 atau 2 dari pelajaran ujian akhir nasional. Dan ya bangga ya, saya waktu itu guru fisika saya juga bangga sekali, Pak Tuhulele. Beliau sekarang masih ada hidup dan beliau sangat bangga sekali dengan nilai saya, dan saya suka sekali dengan fisika. Masuk di SMA saya juga suka matematika ya, suka fisika gitu. Nah ketika di kelas 3 ada satu momentum kunjungan Habibie waktu itu jadi Menteri Riset ke Universitas Patimura. Nah, pada saat kunjungan beliau itu saya tertarik gitu dengan seorang Habibie yang menjadi inspirasi bagi saya. Ya. Lalu saya kemudian berpikir dalam suatu cerita diskusi ya dengan kakak, ini laut kita luas gitu, tetapi belum ada moda transportasi, ya. Belum ada armada-armada besar yang dan itu masih susah ya, Ibu ya. Masih susah benar-benar. Saya pernah dulu di kelas 3 itu ikut cerdas cermat yang digelar oleh Partai Golkar. Waktu itu cerdas cermat P4 antar SMA Semaluku Tengah, ya di Masohi. Dan saya baru pengalaman pertama perjalanan saya dari Tulehu ke Masohi, ke Amahei. Jadi itu pengalaman pertama keluar dari kampung. Betul, ya. Menyeberang lautan. Pakai waktu itu saya ingat benar tuh pakai Los Angeles 2. Saya masih ingat Bu. Kapal itu dulu sering diceritain sama orang-orang kalau mau ke Masohi. Iya betul. Lalu saya berpikir ini dalam keadaan musim ombak hampir tenggelam karena banyak sekali penumpang yang naik dengan Los Angeles 2 waktu itu kapal kayu kan waktu itu. Nah, saya kemudian itu juga menjadi satu inspirasi ya. Inspirasi kalau suatu saat saya akan menjadi seorang perancang kapal untuk ya buat desain-desain kapal-kapal armada-armada untuk moda transportasi antar pulau gitu ya. Dan ya kemudian benar gitu kuliah di Fakultas Teknik. Masuk dengan jalur tanpa tes ya waktu itu namanya PMDK karena nilai raport.
lalu kuliah di Fakultas Teknik Sistem Perkapalan. Okay. Ya, kemudian kemarin waktu kejadian konflik sosial di Ambon itu melanjutkan ke ITS 2 tahun. Oke. Ya. Dan akhirnya gelar sarjana teknik ada di tangan Ibu. Ini kita akan cerita panjang nih, berbanding terbalik dengan keberadaan Ibu sekarang sebagai politisi ya. Politisi. Tadi Ibu sekolah udah diceritain masa kecil dan sebagainya. Masa kecil di kampung yang Ibu nggak akan lupa tuh apa sih? Masa kecil di kampung yang tak pernah lupa itu setiap liburan sekolah bersamaan dengan panen cengkeh itu ikut untuk manjat cengkeh, manjat pala gitu. Jadi saya pernah masa kecil itu berada di ujung pohon pala. Jadi naik manjat pala, kemudian itu ikut dengan bapak ya dengan ibu sama-sama merasakan bagaimana mengolah pala gitu ya. Kemudian juga bagaimana megang uang waktu kecil itu pada saat panen cengkeh. Gitu. Jadi ini saya potong nih Bu. Jadi sebenarnya gini loh, masa kecil yang sangat bahagia dengan orang tua panen rempah-rempah, cengkih, pala, punya duit sendiri jadinya. Iya, benar. Saya pernah beli sepeda di satu musim cengkeh. Itu yang saya masih ingat sampai sekarang. Waduh, bahagianya minta ampun ya. Kira-kira waktu dulu kami kecil itu kan belum ada jalan aspal ya. Betul. Terus masih rame-ramenya sewa-sewa sepeda tuh. Sepeda-sepeda yang disewa orang Bugis waktu itu per jam setiap musim cengkeh tuh sewa sepeda. Nih, saya punya cita-cita saya akan menabung untuk beli sepeda. Nih, dan ya tercapai gitu. Itu masa kecil nggak bakalan dilupa ya. Tapi sampai sekarang masih kangen nggak atau masih ngelakuin nggak hal-hal seperti ya panen cengkeh? Masih punya kan Ibu kebun cengkeh ya? Masih ngelakuin itu nggak Ibu? Iya, kalau pulang ke kampung misalnya ya udah lagi panen cengkeh sama keluarga dan sebagainya. Masih kangen nggak suasana begitu? Kangen, rindu banget gitu. Setelah sekian lama saya kalau pas pulang ke kampung itu kalau musim cengkeh itu pingin sekali datang ke hutan, kemudian juga panen cengkeh. Dulu itu saya karena ada kakak tidak bisa manjat, sama-sama perempuan ya. Jadi di atas saya itu ada kakak perempuan, di atas kakak laki-laki. Kalau ke hutan itu beliau tidak bisa manjat, saya yang manjat gitu. Nah, bapak itu biasa metik yang di ranting-ranting paling bawah itu ke kakak gitu. Sementara saya udah memang manjat pohon. Luar biasa ya Ibu Fadia. Yang tidak pernah lupa itu manjat pohon cengkeh dan pala. Jadi kalau buat kalian yang pengen denger sejarah masa kecilnya Ibu Sadia ini eksklusif sebenarnya. Hanya di podcast Amex. Ibu, ini kan semakin kesini ya Ibu mulai berkarir nih Bu. Ya kan, menjadi politisi, memperjuangkan hak-hak rakyat Maluku sendiri di pusat dan sebagainya. Tapi sebelum ngomong soal perjuangan Ibu, saya pengen tahu dulu, cikal bakal turun di dunia politik Bu, kapan sih? Tertariknya kenapa sih? Ini banyak pertanyaan. Iya, itu sejarah ya, bagian dari sejarah masuk ke dunia politik, ketertarikan. Sebenarnya di akhir-akhir kuliah, waktu tahun 97 itu kan saya jadi ketua keputrian Lembaga Dakwah Kampus. Nah, itu bersamaan tuh dengan masa reformasi kan. Jadi di saat reformasi itu kita menggagas sebuah organisasi yang ikut serta juga dalam bagaimana memberi kontribusi untuk anak-anak mahasiswa. Waktu itu saya ingat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim, ketuanya Fahri Hamzah. Sama-sama kita kebetulan waktu itu di LDK Unpati menggagas itu dan ikut melihat bagaimana pergerakan mahasiswa di Jakarta. Nah, kita juga ikut masuk di dalam gerakan perjuangan ini. Dan dari situlah cikal bakal saya tertarik dengan politik. Gitu. Berapa lama kemudian kan dari situ pecah kebijakan ataupun permintaan tuntutan reformasi. Salah satunya adalah minta agar difungsi ABRI kemudian dirubah, kemudian partai hanya 3 partai, kemudian juga diganti minta agar ada
relaksasi untuk partai-partai baru gitu kan. Nah, kemudian kita menggagas lahirnya Partai Keadilan. Jadi benar-benar reformasi ya, Ibu. Reformasi. Iya ya. Tuntutan reformasi bagian dari. Waktu jadi politisi, ayah terutama orang tua masih ada Bu pada saat itu? Bapak kan meninggal tahun 99 ya. Masih ada Partai Keadilan waktu itu. Sempat izin nggak Ibu ya? Iya itu. Untuk menjadi anggota dewan dan politisi sekaligus. Iya. Nah itu yang jadi mungkin teringat sampai sekarang gitu kan, waktu mau di awal-awal kan Bapak ngelarang lah ya di meja makan suatu saat itu. Jadi di akhir-akhir kehidupan beliau itu saya minta maaf gitu, minta restu untuk bisa memberikan restu untuk saya masuk ke politik ya, dan didampingi ibu gitu, didampingi ibu, dan beliau cuman angkat kening begitu. Seakan mengiyakan ya. Seakan mengiyakan. Gitu. Dan hanya restu itu Ibu lihat seperti sekarang perjalanan karir politik Ibu ini berjalan dengan baik, terkesan mulus dan sebagainya, karena juga mungkin pernah punya firasat gitu. Waktu dicalonkan, kita kan dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera di tahun 2009 itu tidak langsung masuk. Jadi tidak langsung jadi anggota DPR. Kan dicalonkan langsung ke provinsi, masih sistem pemilu tertutup. Saya nomor urut 2. Dan tidak lolos gitu. Padahal itu satu perjuangan yang amat sangat berkesan bagi saya waktu itu, karena dalam sistem pemilu tertutup kerjanya adalah kerja tim dengan partai. Kita pemilunya itu sistem kampanyenya itu kampanye terbuka gitu. Kita memobilisasi banyak sekali orang-orang, kemudian ada titik kumpul untuk kampanye, tentu membutuhkan mengeluarkan dana yang tidak sedikit kan, dana yang cukup sangat banyak. Dan waktu itu saya tidak punya satu backup dana gitu. Jadi modalnya dari mana nih Ibu ya? Iya nih. Kalau mau dibilang memang dari kakak gitu ya, dari ada beberapa kakak yang memberikan kontribusi. Jadi memang ini benar-benar jiwa politisnya ini timbul karena tadi ya lingkungan keluarga, terus juga karena basically-nya adalah aktivis, terus juga banyak bersinggungan dengan yang tadi teman-teman aktivis juga. Pada saat reformasi Ibu juga ada di situ. Jadi ini jiwa politisinya katanya meronta-ronta. Luar biasa. Ibu satu lagi nih. Akhirnya banyak perempuan juga yang sekarang terjun ke dunia politik, seperti yang kita lihat ini tidak ada batasan, bahkan siapa saja punya kesempatan untuk menjadi politisi. Ibu punya nggak kira-kira, bukan advice sih, kalau dibilang advice juga iya, tapi sebenarnya secara pribadi Ibu waktu saat terjun ke dunia politik itu menyiapkan dirinya seperti apa? Sebelum nanti mungkin kita Ibu bisa berbagi di sini, ada nggak tipsnya supaya perempuan misalnya, especially perempuan yang mau maju di politik, dia harus mempersiapkan apa supaya dia ada di dunia itu? Ibu sendiri pada saat itu apa yang dipersiapkan? Berlanjut ya. Jadi waktu kegagalan saya di tahun 2009 itu saya cukup trauma gitu ya, cukup trauma dan tidak mau lagi ketika diminta oleh partai ditugaskan untuk maju lagi ke pemilu 2014. 2014 di 2009 nih, mohon maaf. Jadi dari 2004 gagal, kemudian 2009 diminta lagi untuk maju, saya sempat trauma. Nah, yang memberikan dukungan penuh suami. Gitu. Alhamdulillah ya. Ada restu juga nih suami. Iya, karena saya kan menikah 2020 ya. 2020 lulus, 2002 menikah, 2002 menikah. 2004 maju lagi. Calon gagal kan. Nah, di 2009 itu suami menyampaikan tidak mudah menjadi caleg gitu. Tidak mudah menjadi caleg loh, disampaikan. Bukan menjadi anggota DPR. Udah di warning duluan. Iya nih katanya.
ini tidak mudah menjadi caleg gitu. Di partai-partai lain itu untuk jadi caleg harus daftar dulu gitu, harus ikut seleksi dulu, bahkan ada juga yang harus bayar dulu gitu. Nah di Partai Keadilan Sejahtera ini diminta gitu katanya. Ini jadi ibaratnya nih Ibu dipinang ya? Iya benar ya. Kalau di PKS kan diminta dan ditugaskan gitu. Diminta dan ditugaskan. Ya, Akhirnya diminta ditugaskan. Ya. Ibu persiapkan diri kayak apa Bu? Ya, Supaya bisa berbagi di sini. Nah kemudian oleh suami itu menyampaikan kita harus dudukan niatnya. Ya, jadi niat untuk jadi politisi ini untuk apa gitu. Jadi dari niat kemudian kita beranjak. Nah, niat ini yang saya pegang sampai sekarang gitu. Jadi yang pertama-tama sekali itu adalah niat gitu. Laki-laki atau perempuan dan semua kerja atau semua bidang itu memang untuk mau menggarap atau mendapatkan keuntungan ataupun keberhasilan yang besar, kemudian juga langkah-langkahnya itu tuh bisa terjaga, itu dimulai dengan niat gitu. Artinya bahwa harus ada nawaitu dulu. Nawaitu dulu. Kalau nawaitu kita, niat kita itu baik, insya Allah ke depannya semua akan berjalan baik. Termasuk yang tadi restu dari keluarga. Yang paling dekat mungkin kalau orang tua sudah tidak ada suami dan sebagainya. Kalau laki-laki dari istri gitu ya. Jadi sama niat, kemudian sudah harus selesai gitu. Jadi urusan-urusan pribadi selesai gitu. Katanya kenapa harus urusan pribadi selesai? Kita mau mengurus urusan banyak orang gitu. Semua orang. Kalau di skup DPRD mungkin dapilnya aja. Tapi kalau udah di DPR RI, satu Maluku Ibu, satu Indonesia, 11 kabupaten kota. Iya, bahkan satu Indonesia. Indonesia. Ya perjuangannya. Jadi kalau urusan pribadinya itu tuh belum selesai atau ada masalah di urusan pribadi atau urusan keluarga, bagaimana mungkin mau mengurus urusan banyak orang? Dan itu harus dituntaskan dulu kayaknya ya. Harus dituntaskan dulu gitu. Kalau dalam istilah agama kan ya ridho gitu. Harus sama-sama ridho. Gitu. Ya, kalau satu nggak ridho ya percuma juga, jalannya juga pasti akan terhambat Ibu ya. Ridho Allah itu juga semuanya. akan. Itu yang paling utama kayaknya. Bukan kayaknya, memang sih. Ya, jadi niat yang tadi itu adalah niat menggapai keridhaan Allah. Gitu. Ibu Iya, ini kan tahun politik nih. Kita lihat semua orang ya udah warawiri, dinamikanya udah mulai terasa. Orang mulai, maaf saja, terpampang di baliho, di spanduk, ucapan ini dari bacalek ini dan sebagainya, walaupun masih bacalek nih. Iya. Perempuan juga masih tetap ada karena harus memenuhi kuota 30% di partai itu sendiri. Iya. Kalau Ibu Iya sendiri melihat bahwa perempuan memang sudah saatnya berkarya, berkiprah, speak up mungkin yang paling tepat Ibu ya. Iya benar. Karena ya perempuan udah nggak bisa lagi duduk diam dan sebagainya, harus speak up dan sebagainya. Benar. Ibu melihat kesempatan yang ada sekarang yang perempuan harus raih di dunia politik, apa yang dia harus punya modal utama? Udah tentu ilmu, skill ya. Ada memang dunia politik ini kan ada agak berbeda dengan misalnya di instansi fungsional ataupun institusi yang hanya satu lintas ilmu saja gitu kan. Di dunia politik ini banyak skill-skill baru yang memang harus dipelajari gitu. Harus mau untuk belajar gitu. Ya, yang harus dipersiapkan tentunya adalah keinginan untuk mau belajar, keinginan untuk mau ada di sini untuk apa? Untuk berkontribusi kepada masyarakat. Jadi ini yang memang yang harus dipersiapkan gitu ya. Harus membuka diri gitu. Untuk bisa melayani banyak orang gitu. Karena di politik ini selain kerja melayani dalam fungsi-fungsi pelayanan, kita harus benar-benar ikhlas gitu ya. Jadi itu juga menjadi ukuran ya. Iya benar gitu. Karena uang kita bukan milik kita. Ya. Waktu kita bukan milik kita. Ya. Bahkan diri kita juga
ya bukan sepenuhnya milik keluarga. Sepenuhnya milik keluarga. Udah milik semua orang. Iya, udah memang niatnya tadi itu untuk berkontribusi dan ya tadi harus dalam bingkai dudukan niat itu kita harus juga punya orientasi bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini juga sudah harus dibuka gitu. Jadi paradigma kita, mindset kita tentang politik ini yang memang harus kita rubah karena judulnya aja wakil rakyat, Bu. Benar. Mereka adalah ibu, adalah wakil dari kita. Betul. Gitu. Jadi apa yang kita punya, ibu harus perjuangkan, ya kan? Bukan berarti yang tadi ibu bilang, kalau niatnya baik, perjuangan, knowledge, skill semua sudah kita punya. Yang tadi kita jangan apa ya, jangan mengutamakan bahwa kekuasaan akan kita punya sepenuhnya, waktu dan sebagainya. Enggak, itu juga akan punya milik orang akan banyak. Hilang karena dalam kompetisi yang demikian keras itu kalau kita tidak bertahan, kita akan terguling. Itu kalian perempuan yang mau nyalek atau yang mau terjun ke dunia politik. Itu laki-laki ada yang ketawa. Hati-hati nih, denger nih resep dari Ibu Sadia. Jadi memang benar-benar nih harus diresapi. Ibu Sadia, akhirnya Ibu terjun ke dunia politik totally sebagai politisi. Banyak hal yang harus diperjuangkan, termasuk tadi ya kalau ngomongin perjuangan ini banyak nih sebenarnya. Ibu harus memperjuangkan semua masyarakat Maluku yang menaruh harapan kepada Ibu di Senayan sana untuk memperjuangkan itu. Bu, ini agak-agak sedikit nyerempet ke video yang sempat beredar. Ibu Sadia drama, nangis-nangis, ketuk meja dan sebagainya. Saya mau tanya dulu, Bu, ini mumpung ketemu Ibu, saya udah lama setiap ketemu Ibu ikatan, saya mau nanya itu lupa gitu. Mumpung ini lagi sama Ibu, saya pengen tanya, bener nggak Bu Ibu dibilang drama, nangis lah apa segala macam karena perempuan, jadi ya kena air matanya jatuh gitu. Iya. Itu mungkin satu di antara perjuangan saya yang sempat viral kemarin itu tuh karena memang itu juga siaran langsung waktu itu live rapat dengan Komisi 4 dan kalau mau dibilang drama, saya tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Iya, dia spontanitas. Lahir karena ada rapat raker dengan Menteri Perikanan dan yang saya kejar itu adalah soal satu kebijakan Menteri Perikanan, yaitu soal peraturan Menteri nomor 8 2021 tentang dalam peraturan kebijakan penangkapan terukur yang sekarang dijadikan peraturan nomor 11 gitu. Nah, di dalam dalam pasal nomor 26 itu kapal-kapal yang beroperasi di WPP 718 itu dia diperbolehkan masuk sampai ke kedalaman 10 meter gitu. Nah, padahal di jalur itu dalam Undang-Undang nomor 23 itu dalam kewenangan 0 sampai 12 itu kewenangannya provinsi dan kapal-kapal yang boleh masuk ke situ adalah kapal-kapal di bawah 30 JT gitu. Nah, saya ditunjukkan gambar ini akibat dari kebijakan Pak Menteri, akhirnya kapal-kapal besar masuk sampai ke wilayah nelayan-nelayan kecil gitu, masuk mengurusi sisi laut kita habis dan dijual. Bahkan terjadi konflik gitu. Eksploitasi jadinya Ibu ya. Eksploitasi dan ini membuat satu konflik yang merugikan masyarakat gitu. Nah, dan kemudian saya menyampaikan soal permintaan, saya sudah keras di situ gitu. Ini kebijakan Pak Menteri yang salah, melanggar, dan saya tidak terima pasal ini ditetapkan. Saya minta agar direvisi gitu pasal itu. Kemudian saya tanya soal regulasi dan anggaran untuk 2023 terkait dengan lumbung ikan nasional gitu. Nah, ini sebenarnya interupsi saya yang ketiga gitu. Jadi interupsi yang kedua soal regulasi, Menteri KKP menyampaikan bahwa regulasi LIN itu tuh masuk dalam regulasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Saya interupsi gitu. Saya minta agar
LIN punya regulasi sendiri. Oke. Jangan dimasukkan di dalam kebijakan penangkapan terukur gitu. Kebijakan penangkapan ikan terukur juga saya tolak dalam konteks kalau misalnya itu untuk eksploitasi kapal-kapal asing ataupun memberikan karpet merah hanya untuk kapal-kapal yang masuk ke dalam wilayah sampai ke basis masyarakat gitu, basis kita gitu. Nah, ketika Menteri menyampaikan bahwa regulasinya masuk ke regulasi ke LIN, saya interupsi gitu, menyampaikan keberatan saya. Nah, pada saat saya tanya anggaran untuk pembangunan Ambon Newport, Menteri menyampaikan seperti itu, seperti dalam video itu gitu, bahwa kita nggak punya dana, nggak punya duit. Itu tuh gimana ya, kayak orang Ambon bilang kapitang sunai gitu. itu tuh sudah kayak ya kayaknya kita di Maluku itu dianaktirikan ya, iya, Ibu ya. Gitu tuh, makanya saya juga setelah rapat tuh pas nonton video itu saya kaget juga begitu. Loh, kok saya bisa beraninya bicara kayak begini? Sebenarnya kita mengambil sisi positif, Ibu. Sempat anak-anak muda kita duduk bersama, kita diskusi bahwa ya perjuangan seorang anggota DPR RI asal Maluku harusnya begini. Harusnya seperti ini, dan itu harus didengar dan harus dieksekusi. Tapi saya mau tanya, Ibu, kita tahu bahwa Lumbung Ikan Nasional itu adalah program strategi nasional. Benar. Iya kan? Iya. Sampai sekarang kita juga masih belum melihat ini, mungkin kita nggak akan korek-korek lebih dalam lagi, tapi ya sekedar kita tahu aja sebenarnya bahwa ini harus jadi punya manfaat bagi masyarakat Maluku. Kata sejahtera itu harusnya udah kita peluk rame-rame gitu lah. Menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan, Bu, sehingga program strategi nasional itu, Lumbung Ikan Nasional itu sampai sekarang bukan tidak jadi, belum jadi. Saya kalau mau bilang kalau tidak jadi saya juga takut nanti belum terlaksana, belum tereksekusi, Ibu. Sebenarnya dari awal ketika mengikuti ini kan saya awalnya tuh di Komisi 7 ya. Kemudian pindah ke Komisi 4, saya kemudian mendalami kenapa sih, persoalan apa sehingga pembangunan Ambon Newport tidak jalan, terhambat gitu. Kita sebenarnya waktu saya melihat beberapa program-program berskala nasional, strategis nasional, ternyata untuk memulainya itu tuh harus ada regulasinya dulu, gitu. Nah, dalam statement politiknya Presiden, baik itu tuh waktu zaman SBY maupun di zaman Pak Jokowi ini menjadi statement politik gitu, ketika menyampaikan akan menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Gitu. Media sempat merilis itu waktu Pak SBY. Betul. Nah, untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi statementnya mereka itu, dia harus punya alas hukum gitu. Dia harus punya dasar, payung hukumnya itu tuh harus didudukan, dan payung hukumnya itu adalah regulasi. Mau perpres, mau kepres, ya harus punya regulasi, harus punya aturan dulu gitu sebelum ada anggaran untuk pembangunan dan lain-lain. Ya misalnya banyak gitu. IKN misalnya gitu. Itu kan sebelum ada gontoran dana untuk pembangunan IKN, DPR bahkan bikin undang-undang gitu. Nah, makanya saya kejar itu regulasi gitu. Nah, kita waktu kunjungan Pak Luhut ke Maluku bersama dengan Menteri Perhubungan, dengan Menteri KKP, saya sudah tanyakan gitu di rapat terbatas. Jawaban mereka, Ibu? Jawaban mereka selalu itu menambang ya? Iya, gitu. Mungkin gini, Ibu, satu sisi nanti mungkin Ibu akan kita ajak ngobrol di studio kami juga. Iya. Soal Lumbung Ikan Nasional itu seperti apa, Ambon Newport dan sebagainya, biar kita galinya lebih dalam. Iya, betul. Ya. Akhirnya Ibu Sadia sempat viral. Semua anak muda saya lihat TikToknya mengupload itu, Bu. Apa sih Ibu rasa, Bu, dengan kejadian yang Ibu viral pada saat itu? Dampaknya buat Ibu apa sih? Perjuangan harus dilanjutkan sih. Saya ketika melihat video itu tuh merasa mungkin ini bagian dari rekayasa Allah ya, agar dia bisa menjadi satu isu bersama gitu, isu besar. Waktu itu harapan saya itu memang menjadi isu bersama, gitu ya, menjadi isu bersama dengan seluruh stakeholder, komponen, yang dalam hal ini tentunya adalah pemerintah Maluku dan
beberapa pemerintah provinsi yang lain, ya bukan saja Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua. Yang termasuk di dalam provinsi kepulauan itu. Iya betul. Dia menjadi isu bersama karena bicara tentang kesejahteraan, dampak kekayaan kita itu terkait dengan bagaimana akselerasi pembangunan, akselerasi kesejahteraan untuk memperkecil jarak jurang gitu ya antara pemerintah pusat dan daerah itu, ya kita harus bicara tentang hilirisasi gitu. Kita kan punya hulu gitu, hulunya ada di sini. Kita tidak mau terperangkap dalam satu praktek eksplorasi eksploitasi hulu kita, laut kita yang demikian kaya ini, tetapi tidak tidak ada satu hilirisasi yang didesain di sini gitu. Ambo Newport, Lumbung Ikan Nasional itu jawaban atas hilirisasi itu. Artinya gitu. Kalau hilirisasi itu ada, semuanya tertata rapi, betul. Semua dampak ekonomi itu akan terasa. Iya, dia free mover lah. Dia jadi semacam penggerak utama. Gitu. Dia penggerak utama dalam pembangunan, dalam bagaimana itu dia bisa sebagai semacam arus utama untuk menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian juga persoalan-persoalan tenaga kerja gitu, persoalan kemiskinan tentunya. Dampaknya akan banyak, Bu ya. Maluku jadi industri. Betul. Bahkan Ibu saja ini, saya pernah sama teman dari Jakarta, ini kita sempat ngobrol-ngobrol, nggak serius-serius amat sih, sempat ada joke bahwa, lo tau nggak Zen, kalau gedung-gedung bertingkat di Jakarta itu, Jakarta jadi bagus sebagai ibu kota, kontribusi itu juga datang dari Maluku sebenarnya, karena hasil ikan yang ada di Maluku itu terserap ke Jakarta itu buat bangun-bangun gedung ini. Saya antara percaya dan enggak, Bu. Betul sekali itu. Itu baru sektor tangkap ya. Betul. Jadi yang saya sebutkan yang di video viral itu 37%. Bayangkan kalau data yang dari Dirjen Tangkap itu di komisi menyampaikan 12 juta ton. 12 juta ton itu dirupiahkan itu 146,8 triliun rupiah. Kita nggak akan menjadi masyarakat yang miskin ekstrim, gitu Ibu ya. Iya betul. Kalau itu tereksekusi dengan baik. Nah dari sekian dana itu, maksudnya dari sekian hasil itu 37%-nya itu kontribusi Maluku gitu di 3 WPP ini. Nah itu dia. Nah kalau misalnya itu selama ini nih kan banyak yang dapat untung dari laut kita gitu. Siapa yang dapat untung? Ya bukan pemerintah juga sebenarnya, salah kelola aja. Baik, Ibu Sadia, perjalanan ini masih panjang kan? Iya. Saya nggak mau di sini kita ngobrol soal pencalekan, mungkin season keduanya ada. Nanti ada kita ngobrol soal pencalekan Ibu nanti deh setelah DPT-nya ada, kita udah tahu jelas bahwa artinya Ibu Sadia berkompetisi lagi. Tapi saya pengen tanya Bu, kepuasan apa yang sudah Ibu dapat di dunia politik untuk saat ini dulu? Saya sekarang ya. Ya sekarang untuk saat ini ya. Kita nggak berbicara nanti setelah ada kompetisi selanjutnya. Di saat ini dulu. Iya. Banyak hal terjawab gitu ya. Ya kalau fungsi kami itu tuh misalnya fungsi anggaran, pengawasan, undang-undang gitu. Ada mungkin satu dari sekian agenda yang saya bawa itu ada beberapa yang terjawab dan ya harapan Maluku, harapan masyarakat terutama yang saya temui itu masih memberikan ya semacam ekspektasi kali ya, memberikan harapan agar saya bisa mewakili mereka gitu. Saya bisa melanjutkan atau menjadi jembatan perjuangan bagi mereka ketika misalnya agenda atau aspirasi yang mereka sampaikan itu terjawab gitu. Saya ambil contoh misalnya ketika ini di awal-awal gitu ya, khusus ketika jadi anggota DPR RI ya, kita tidak mereview terlalu jauh ke DPR provinsi, tapi di DPR RI saya teringat waktu dilantik beberapa saat itu gempa bumi gitu ya, gempa bumi melanda Maluku gitu ya, dan satu advokasi perjuangan saya itu listrik di tempat pengungsian gitu ya. Nah di tempat pengungsian, waktu saya berkunjung ke tempat pengungsian, saya melakukan pembelaan dulu gitu. Pembelaan pertama pada saat
Pak Wiranto menyampaikan ya, masih teringat kali mungkin ya. Itu ada itu rekam jejaknya ada semua. Jadi waktu beberapa saat dilantik itu Pak Wiranto menyampaikan soal pengungsi Maluku beban pemerintah, gitu ya, beban negara, bukan beban pemerintah, beban negara. Waktu saya mendengar ini loh, kok begini gitu. Apa pemerintah harusnya dalam undang-undang kan melindungi segenap bangsa Indonesia kan, termasuk Maluku gitu yang kena musibah. Saya langsung mau interupsi itu pada saat lagi paripurna istimewa pengangkatan pimpinan MPR. Kembali lagi jiwa politisnya meronta-ronta Ibu. Saya sudah tekan tombol mau interupsi gitu. Kebetulan duduk di dekat ketua fraksi loh, Bu Sadia mau apa? Saya mau interupsi Pak Ketua. Jangan, ini bukan tempat untuk hari ini bukan waktu untuk interupsi gitu katanya gitu. Kenapa Pak? Ini paripurna istimewa gitu. Ibu mau interupsi soal apa gitu katanya. Ini Pak, kita dibilang menjadi beban negara. Pak Wiranto ini menyebutkan bahwa kita dibilang Maluku, pengungsi Maluku beban negara. Wah, saya yang orang Banten aja marah, apalagi ibu yang orang Ambon gitu. Jiwa Ambonnya ibu pasti nih. Akhirnya saya diminta untuk menyampaikan statement di konferensi pers di luar gitu dan menyampaikan soal itu gitu. Itu disorot semua media nasional pada saat itu. Dan pada saat kita kemudian berkunjung ke pengungsi ada aspirasi yang disampaikan soal listrik dan saya bicara pertama di rapat komisi mengadvokasi persoalan itu dan kemudian ada jawaban langsung gitu. 2 miliar dari CSR untuk listrik di tempat pengungsian di Liang di Bun-Bun. Tepuk tangan dulu dong. Ibu Sadia terakhir nih. Kita melihat kan Ibu Sadia ini perjalanannya luar biasa, mereka suksesan sampai sekarang dan sebagainya. Bullshit kalau tidak ada hambatan, rintangan dan sebagainya. Titik terendah dalam diri seorang Sadia Uluputi itu apa sih? Ibu merasa di titik terendah pada saat apa kira-kira? Iya, itu kalau pulang ke rumah. Iya. Kalau pulang ke rumah kan ibu ya. Iya. Itu kalau ketemu anak-anak. Nah, saya menjadi anggota DPR itu 3 kali melahirkan. Jadi kalau back to home, you as a mother. Yes. Jadi kalau pulang ke rumah itu kan bagaimanapun naluri seorang ibu. Ya, itu ingin waktunya bersama-sama dengan keluarga. Quality time-nya. Iya, quality time. Suami, anak-anak gitu. Melihat orang mengantar anaknya ke sekolah gitu. Misal anak-anak misalnya pingin ya quality time-nya itu pergi makan, jalan-jalan. Kemudian itu mungkin waktu tidak banyak. Waktu mau kembali ke Jakarta kalau misalnya anak kecil ya, anak perempuan atau kecil yang paling kecil nih besok kemana? Aduh, langsung ya berasa ya. Berasa gitu. Kapan balik ke Jakarta gitu. Nah, kapan balik ke Jakarta saya, waduh. Nanti kalau saya sebutkan besok itu pas kecewa. Besok, jangan dulu besok. Lusa, jangan dulu. Sudah hari Rabu, jangan dulu. Jadi ada tawar-tawar menawar. Jadi titik terendah seorang Sadia Uluputi adalah waktu yang terbuang. Waktu yang ada buat keluarga itu sedikit sekali. Iya, seperti itu kira-kira gitu. Jadi saya ya pernah menyampaikan ke suami ingin sudah nggak usahlah dicalonkan lagi gitu. Dan sudah sering gitu. Sudahlah nggak usahlah dicalonkan lagi. Toh sudah banyak yang sudah 2 periode menjadi anggota DPR provinsi, sudah 1 kali jadi anggota DPR RI. Kira-kira sudah cukup lah gitu. Kita mau cari apa sih? Ibu Sadia ngomong di sini ini baru di periode pertama. Nanti ya di podcast selanjutnya kita akan ngobrol banyak soal periode kedua insya Allah. Kalau masuk di DCT-nya, kita akan ngobrol soal pencalekan Ibu Sadia lagi dan mimpi-mimpi besar apa yang akan Ibu Sadia akan bangun tentunya untuk masyarakat Maluku. Kita bukan titik Bu, kita koma di sini. Tos dulu deh Bu, tos dulu. Yes. Ibu Sadia gaul kan jadi tos juga. Sampai di sini dulu ya obrolan kita dengan Ibu Sadia Uluputi.
anggota DPR RI asal Maluku yang selalu punya kekuatan yang luar biasa untuk membangun Maluku. Kita ngobrol-ngobrol asik di Rumah Aspirasi Sadia Uluputi atau Salut. Itu dia. Ini dong, salut. Oh, Salut gini. Salut. Salut buat teman-teman yang udah datang ke sini. Kita ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya. Terima kasih buat saudara semua sudah bersama-sama dengan kami dalam podcast singkat tapi padat juga ya. Ini koma. Bye bye. Sampai jumpa lagi.